Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mustiko Udayanto di pelajaran bisnis digital untuk elemen digital marketing. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang materi optimasi My Google Business. Ya kan, Google My Business untuk bisnis Anda. Untuk apa sih Google Business itu? Mari kita bahas. Google My Business adalah platform yang memungkinkan Anda untuk mengelola kehadiran online bisnis Anda di Google Search ataupun di Google Maps. Jadi kalau misalkan saya belum pernah ke Pocari Sweat, ya kan, ke pabriknya Pocari Sweat. Di mana sih Pocari Sweat itu? Maka saya ketik di Google Pocari Sweat, muncul di situ produk. Setelah itu ada Google Maps. Lah, Google My Business itu fungsinya adalah untuk bisa diketahui lokasinya di Google Maps itu muncul. Nah, itu adalah fungsi dari Google My Business. Jadi ketika kalian punya bisnis, ya kan, kalian harus aktivasi nih Google My Business atau My Google Business ini. Supaya apa? Nanti ditemukan di Google Maps. Contoh, bisnis saya itu sudah saya daftarkan My Google Business, sudah saya aktivasi My Google Businessnya. Ati Store, coba saya cek ya. Ya, di sini muncul bisnis saya, ini alamat rumah saya. Jadi fungsinya adalah supaya bisnis kita itu diketahui di mana sih lokasinya, dan juga nanti kalau misalkan ada pelanggan silahkan diulas di situ. Nah, itu yang fungsinya adalah membangun kehadiran online di bisnis kalian. Ketika di search di Google itu kan muncul Ati Store, oh muncul RT2 RW20 Dusun Sentong Karanganyar Ambulu Jember, oh tempatnya di Ambulu. Jadi seperti itu. Dengan mengoptimalkan profil Google My Business, Anda dapat meningkatkan visibilitas dan menarik pelanggan potensial yang mencari produk atau jasa yang Anda tawarkan. Contoh di sini saya terapkan algoritma frozen food murah, agen frozen food Ambulu. Nanti kalau misalkan diketik di Google frozen food Ambulu, maka ada kemungkinan Atistur itu muncul di pencarian. Selanjutnya, manfaat My Google Business. Oke, manfaatnya apa sih? Jadi yang pertama meningkatkan visibilitas. Kita sudah sering bahas visibilitas apa sih? Profil Google My Business yang teroptimasi akan membantu bisnis Anda muncul lebih menonjol dalam hasil pencarian Google. Jadi ketika kalian bisa mengaktifkan atau mengaktifasi Google My Business ini, maka ketika dicari di Google itu munculnya paling atas. Itu namanya meningkatkan visibilitas. Menarik pelanggan baru, informasi yang lengkap dan menarik di profil Google My Business akan membantu menarik minat pelanggan potensial. Jadi kalau misalkan banyak yang ngulas di situ, ya kan, banyak yang review, maka dapat menarik pelanggan baru. Oh, di sini ada yang ngulas, misalkan frozen foodnya murah, barangnya fresh dan lain sebagainya. Nah, di situ akan menarik pelanggan baru. Bagi orang yang belum pernah beli ke Atistur, ya kan, itu bisa beli. Karena apa? Karena ada ulasan positif gitu. Membangun reputasi, Anda dapat mengelola ulasan dan memberikan tanggapan profesional yang akan membantu membangun kepercayaan pelanggan. Ketika di situ ada yang mengulas positif, kita apresiasi. Terima kasih atas ulasannya. Terima kasih atas pengalaman membeli di Atistur. Lah, di situ orang akan melihat bahwa oh, di sini memang apa namanya itu, pelanggan itu merasa dihargai, ketika mereka komen dibalas dan lain sebagainya. Nah, itu merasa diperhatikan pelanggan. Akhirnya di sini tadi adalah menarik pelanggan baru. Jadi pelanggan yang belum konsumen yang belum pernah membeli ke Atistur bisa jadi membeli atau menjadi konsumen atau bahkan menjadi pelanggan. Selanjutnya, langkah-langkah mengoptimalkan Google My Business. Yang pertama, melengkapi informasi profil. Isi semua informasi dasar tentang bisnis Anda seperti nama, alamat, jam operasional, dan deskripsi. Semuanya diisi. Misalkan, nama tokonya apa sih? Atistur. Alamatnya di mana? Misalkan ini, Dusun Sentong, Karanganyar, Ambulu. Selanjutnya jam operasional. Kira-kira liburnya hari apa? Kalau misalkan nggak ada libur ya sudah. Berarti bukanya jam berapa? Di bisnis saya ini Atistur itu buka di
jam 7 pagi hingga jam 7 malam untuk minggu libur. Nah, jadi nanti kalau misalkan orang itu mau beli, oh jam 7 pagi, oh jam 8 pagi berarti buka. Langsung ke sana bisa kan gitu. Selanjutnya menambah deskripsi. Ya, di situ kan saya menjual makanan beku. Maka di sana ditampilkan deskripsi. Atistur merupakan perusahaan atau UMKM yang bergerak di bidang bisnis untuk makanan beku kan gitu. Kedua, menambahkan foto produk. Gunakan foto-foto menarik untuk menggambarkan produk atau jasa yang Anda tawarkan. Jadi ketika ada foto-foto produk, katalog, itu saya tampilkan di situ yang fotonya itu menarik. Supaya orang tuh ketika cari di Google, oh ini barangnya lengkap dan sebagainya. Selanjutnya, memperbarui informasi profil secara berkala, ya kan? Jadi kalau misalkan ada perubahan alamat, terus perubahan jam operasional, itu harus diupdate bahasanya. Harus diupdate, diperbarui informasinya itu secara berkala, secara rutin. Selanjutnya, menanggapi ulasan positif maupun negatif dengan profesional untuk membangun kepercayaan pelanggan. Kalau misalkan diulas negatif, kita harus bahas, mohon maaf atas ketidaknyamanannya, seperti itu. Untuk lain kali kita akan perbarui layanan kita supaya bisa memuaskan pelanggan. Lah di situ baik ulasan positif ataupun negatif ketika kita perhatikan, maka pelanggan tuh merasa dihargai. Oh, saya memang dianggap dari keluarga Atistur kan gitu. Saya tuh dianggap bahwa saya itu pelanggannya. Tapi kalau misalkan ada ulasan itu kita abaikan, ya nanti orang yang lihat aja ini ulasannya nggak ada feedbacknya kan gitu, nggak ada umpan baliknya, ya sudah jangan beli di sini, ini nggak aktif inilah kan gitu nanti takutnya. Jadi kita harus aktif untuk menanggapi ulasan baik itu positif maupun negatif. Mengisi data bisnis secara lengkap, nama bisnis pasti, alamat lengkap, jam operasional, kontak, ya kan. Selain muncul di Google Maps itu tadi, kontak itu penting. Misalkan ngarahnya kemana, misalkan di bisnis saya ini website bisa, terus ada kontak person yang menghubungkan ke kontak personal menggunakan WhatsApp atau by WA. Jadi kalau misalnya ada orang pesan, langsung klik itu muncul ke WA. Lah itu namanya backlink, ya kan? Link di belakang yang mengarahkan kita bisa berhubungan secara personal kepada bisnisnya kan gitu. Penting itu, sertakan nomor telepon. Buat apa kita buat atau mengaktifasi Google My Business tapi nggak ada kontaknya? Kalau mau pesan kemana? Setelah itu nanti di Google My Business-nya tidak aktif, pelanggannya lari nanti. Masih mau tanya-tanya produk saja tapi nggak dibalas-balas sampai 1 bulan, ya sudah. Akhirnya pelanggan itu atau konsumen itu tidak jadi membeli ke produk kita. Selanjutnya, menambahkan foto produk yang menarik. Produk terbaik. Tampilkan foto-foto yang benar-benar bagus. Tampilkan foto-foto terbaik dari produk atau jasa yang Anda tawarkan. Fotonya harus menarik. Jangan sampai fotonya itu asal-asalan. Kalau bisa fotonya itu memang menggambarkan dari produk itu dan membuat gambar itu hidup. Contoh, misalkan saya jualan makanan beku, ya kan. Saya biasanya sering pakai background polos, ya kan, background polos, entah itu warna hitam, warna putih, dan lain-lain. Yang penting bertabrakan dengan produknya. Kalau misalkan produknya putih, jangan kasih background putih, ya kan. Kalau misalkan produknya kemasannya putih dan lain sebagainya, kita pakai background warna hitam yang berlawanan. Jadi supaya kelihatan kalau misalkan ada backgroundnya kan gitu. Terus kita membuat gambar itu hidup. Contoh, saya taruh di atas piring, saya taruh di atas mangkok. Lah, karena apa? Hubungannya kan itu. Jangan sampai kita misalkan jualan makanan beku tadi, terus pendukungnya di situ adalah vas bunga. Masa makan sama bunga? Ya, memang di resto-resto biasanya supaya lebih menarik ada lilin dan lain sebagainya. Tapi kan yang berhubungan dengan produk frozen food atau makanan beku itu kan piring, ya kan, atau sendok ataupun mangkok. Lah itu yang bisa membuat gambar itu lebih hidup. Kalau misalkan video itu kan gambar berjalan. Kalau misalkan foto itu kan nggak bisa
nggak bisa apa namanya memiliki makna. Tapi kalau misalkan di situ ada piring dan lain sebagainya, lah di situ yang dinamakan membuat gambar itu lebih hidup. Suasana bisnis, berikan gambaran suasana dan lingkungan bisnis Anda untuk menarik minat pelanggan. Maksudnya bagaimana? Contoh tadi di awal, seperti memberikan feedback atau apa namanya, menanggapi ulasan. Nah, seperti menanggapi ulasan. Nah, ini namanya suasana bisnis. Kalau misalkan kita tidak pernah menanggapi ulasan, maka dianggap bisnis ini masih hidup gak sih? Kan gitu. Tim profesional, representasikan tim Anda dengan foto yang mencerminkan profesionalitas dan keahlian. Kalau memang kita itu nggak bisa menghasilkan foto yang baik, maka kita harus minta jasa fotografer, ya kan? Untuk bisa menghasilkan foto yang bagus. Terus kalau misalkan kita tidak bisa mengaktifasi, ya kan, cari orang yang benar-benar memang ahli. Jadi nanti bisnis digital itu marketingnya, AdSense-nya untuk mempromosikannya itu jelas-jelas rapi tampilannya kan gitu. Itu kan namanya tim profesional. Oleh karena itu, bagi kalian-kalian semua yang ada di SMK jurusan pemasaran, terutama konsentrasi keahlian bisnis digital, ya kan, maka kalian tuh dibentuk untuk bisa menjadi tim profesional seperti ini, supaya nanti ketika kalian lulus bisa jadi tim profesional di UMKM ataupun bahkan di perusahaan-perusahaan besar. Retail yang sudah besar kebanyakan kan sekarang sudah beralih ke, bukan beralih sih, mengekspansi atau merambah ke dunia digitalnya. Jadi kalian bisa menjadi bagian daripada itu gitu loh. Kalian harus menjadi tim profesional, jangan sampai nanti lulus dari SMK dengan konsentrasi kalian bisnis digital, coba aktivasi My Google Business nggak bisa, wah parah, payah itu. Selama sekolah ngapain aja, diajari apa aja kan gitu. Jadi usahakan kalian, bagi adik-adik yang SMK pemasaran, jurusan pemasaran, ya kan, setelah itu konsentrasi keahliannya bisnis digital, kalian diharapkan bisa menjadi tim profesional di ini tadi apa namanya, bisnis digital. Salah satunya yaitu optimasi My Google Business ini. Memperbarui informasi bisnis secara berkala, cek profil, periksa secara rutin apakah semua informasi di profil Anda masih akurat. Kalau misalkan memang seperti harganya itu ada perubahan, berarti kita harus update. Jangan sampai produk yang sudah, bahasanya itu apa, sudah tidak produksi lagi, ya kan, itu tetap dipampang di situ. Ketika ada orang tanya, ini oh nggak ada produknya, lah ngapain dipampang di situ? Kalau misalkan produk itu sudah tidak ada, ya kan, sudah disuntik mati sama supplier, sudah tidak dikirim lagi oleh pemasok, ya kan, maka itu dihilangkan, ganti produk-produk yang baru. Jangan sampai kita punya produk-produk baru tapi di Google My Business-nya itu tidak diupdate. Jangan seperti itu, nanti mengiranya ini produknya lama-lama, ini nggak ada yang terbaru. Jadi seperti itu. Pembaruan, segera perbarui informasi apabila terjadi perubahan seperti jam operasional ataupun alamat. Bisa jadi perusahaan-perusahaan atau UMKM itu kan biasanya sewa bahasanya, istilahnya. Jadi jangan sampai kalau misalkan nanti pindah tempat, ya kan, Google My Business-nya tidak diupdate. Kalau misalkan orang cari di Google Map menuju ke sana, ternyata sudah tidak ada. Jangan sampai seperti itu. Jadi harus ada pembaruan secara berkala atau sering-sering diupdate. Tetap aktif, tambahkan foto, penawaran, atau informasi terbaru secara berkala untuk menjaga profil Anda tetap segar. Kalau misalkan tidak pernah ada updatean apa namanya, tidak pernah ada postingan, orang akan menganggap ini masih hidup apa enggak sih? Jangan-jangan nanti sudah nggak jualan lagi kan gitu. Jadi kita harus update informasi yang terbaru. Menanggapi ulasan pelanggan, ulasan positif, berikan tanggapan hangat dan ucapan terima kasih untuk menunjukkan apresiasi Anda. Kalau misalkan ulasannya positif, berarti kita ucapkan terima kasih. Terima kasih sudah berbelanja di Atistore misalkan di toko saya. Terima kasih atas kesempatannya sudah menjadi bagian dari Atistore. Itu nanti harus kita tanggapi. Begitu juga ulasan negatif, tanggapi dengan profesional dan tawarkan solusi untuk memperbaiki pengalaman pelanggan. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, mungkin lain kali bisa kita perbaiki, atau misalkan mohon maaf atas ketidaknyamanannya pada kesempatan kemarin, nanti kita ganti dengan yang baru dan lain sebagainya, atau kita ganti apa namanya, pengalaman Anda dengan memberi
atau bonus, memberikan bonus karena kesalahan di transaksi yang lama. Jadi kita harus memberikan solusi, dan terutama adalah minta maaf atau ucapkan maaf karena atas ketidaknyamanannya dari pelanggan tersebut. Hubungi pelanggan, jika perlu hubungi pelanggan secara langsung untuk membahas ulasan dan menemukan solusi. Kalau misalkan diulas di Google Maps seperti itu, terus kita hubungi langsung secara personal. Kalau memang bisa kita inbox menggunakan email, kalau kita bisa kontak secara personal misalkan by WhatsApp, ya kan, itu lebih bagus lagi. Jadi kita tawarkan solusinya bagaimana, ucapkan maaf dulu, ya kan, tawarkan solusinya supaya kita itu memang benar-benar memfasilitasi para pelanggan, ya kan. Manfaat dan kesimpulan optimasi My Google Business. Jadi pertama, meningkatkan visibilitas. Kalau misalkan kita mengaktifkan My Google Business ini atau Google My Business ini, otomatis ketika orang cari Google itu kemungkinan muncul. Membangun reputasi. Reputasi itu apa sih? Nah, reputasi itu nama baik. Jadi kalau misalkan orang mendengar kata matahari misalkan, yang terlintas di kepalanya adalah baju. Karena memang matahari adalah fokus pada department store, baju. Nah, itu namanya reputasi. Kalau misalkan kita Transmart, ya kan, maka di sana banyak, ada supermarket, ada departemen store-nya, atau bahkan ada bioskopnya, Trans Cinema, ya kan. Jadi itu namanya reputasi, dan kita harus bisa membangun reputasi itu. Misalkan Ati Store bergerak di apa? Frozen food. Kalau misalkan dengar kata Ati Store, frozen food. Kalau dengar kata Ati Store, sosis. Kalau dengar kata Ati Store, nugget, dan lain sebagainya. Itu namanya reputasi. Jangan sampai reputasinya hancur. Misalkan pernah ada yang tidak puas dengan saya, ya kan, beli di toko saya misalkan produknya basi dan lain sebagainya, terus ada yang ngulas negatif dan kita nggak tanggapin, sudah selesai gitu, reputasinya hancur, reputasinya negatif gitu. Jadi jangan sampai reputasinya itu menjadi negatif. Reputasi harus kita bangun secara positif supaya memberikan nama baik terhadap perusahaan atau usaha kita. Menarik pelanggan baru. Yang ketiga, pasti ketika kita aktif dalam mengaktifasi atau mengoptimasi Google My Business ini, dapat menarik pelanggan baru. Selanjutnya yang keempat adalah memudahkan komunikasi, ya kan. Bagi orang yang tidak tahu alamatnya Ati Store di mana, ketika diketik di Google, ya kan, muncul di situ, alamatnya ini, di alamat tokonya. Setelah itu kita bisa hubungi secara personal, di situ ada kontak personnya. Nah, itu memudahkan komunikasi. Tapi kalau misalkan kita tidak aktivasi atau tidak optimasi Google My Business, orang tidak akan pernah tahu di mana ada Ati Store, di mana ada agen frozen food dan sebagainya. Tapi kalau misalkan kita optimasi Google My Business itu, ketik di Google agen frozen food Ambulu misalkan, maka akan muncul di situ. Dan di situ ada kontak personnya, nanti bisa dihubungi. Di situ yang dinamakan memudahkan komunikasi. Dengan mengoptimalkan profil Google My Business, Anda akan lebih mudah ditemukan dan terhubung dengan pelanggan potensial, ya kan? Pelanggan potensial bagaimana? Kalau misalkan orang itu memang pengen cari frozen food, maka kan ketikkan frozen food. Kalau misalkan kita tidak mengoptimasi Google My Business, kapan toko kita ditemukan? Kan gitu. Tapi kalau misalkan kita mengoptimasi, kita mengaktifkan itu, maka ketika diketik di Google frozen food gitu kan, maka akan muncul di situ. Dan disitulah yang dinamakan sebagai koneksi dengan pelanggan potensial, kan gitu. Orang yang benar-benar mencari frozen food nanti akan mengarah ke kita. Hasilnya Anda dapat meningkatkan visibilitas, pasti tampilannya akan muncul. Selanjutnya, menarik minat lebih banyak pelanggan dan membangun reputasi positif yang mendukung pertumbuhan bisnis Anda. Jadi kalau misalkan kita itu sering update, ya kan, setelah itu kita memberikan umpan balik pada atau menanggapi ulasan-ulasan mereka, baik itu positif ataupun negatif, maka orang itu akan tertarik untuk membeli di produk kita atau membeli di toko kita, membeli produk-produk kita. Kurang lebihnya seperti itu.
Oke, sepertinya untuk materi optimasi My Google Business nanti bisa diterapkan. Caranya gampang. Kalian punya email semuanya kan? Setelah itu di email itu nanti ada namanya Google Workspace. Terletaknya biasanya ada di, kalau misalkan kita di Google ya kan, kita menggunakan apa namanya, peramban itu, browser ya kan, kita menggunakan browser, biasanya posisinya adalah di sebelahnya profil itu. Misalnya di sini ada profil lingkaran ya, di sebelahnya itu ada titik yang jumlahnya ada 9 titik 9. Nah di situ ketika diklik itu banyak, itu produknya Google semua, itu namanya Google Workspace. Ada Google Docs, ada Google Maps, ada Google spreadsheet, ada Google Sites, ada Google Foto dan lain sebagainya. Lah Google My Business itu ada di antara itu, karena ini produknya Google. Termasuk YouTube itu kan produknya Google. Itu namanya Google Workspace. Jadi kita bisa mengaktifasi atau mengoptimasi Google My Business dari email yang kita miliki ya kan. Jadi kalau misalkan kalian punya usaha, kalian punya bisnis, aktivasi dan optimasi Google My Business ini supaya usaha kita mudah ditemukan atau dapat meningkatkan visibilitas usaha kita. Oke, sekian dulu materi untuk optimasi Google My Business. Sampai jumpa di materi-materi berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.